wa ala alihi ajma'in. Tadi sudah kita dengarkan bersama bacaan Al-Quran ayat 88 ya, 88, 89, 90. Dan subhanallah, betapa Quran ini memberikan kabar kepada kita tentang di mana kaum Bani Israel ini. Kalau kita lihat dari ayat 6 surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 88 ini, hampir semuanya menceritakan tentang Bani Israel. Bagaimana hati mereka, bagaimana permusuhan mereka kepada para nabi, bahkan banyak nabi ya, nabi-nabi dibunuh oleh mereka karena persoalannya sudah dijabarkan di ayat 87 kemarin, di mana nabi-nabi ataupun rasul yang Allah utus kepada mereka itu tentu mengajarkan hal-hal yang memang sebagaimana disyariatkan sebelumnya Al-Quran ini diturunkan. Nah, di dalam ayat 87 kemarin di ujung ayatnya, tidaklah mereka itu sampai memusuhi ataupun membunuh para nabi itu, karena nabi itu menyeru sesuatu yang bertentangan dengan nafsu mereka, keinginan mereka. Nah, ini persoalannya ya. Sehingga sampai di ayat 88 ini dipertegas lagi apa yang membuat mereka begitu sangat benci atau sangat memusuhi para nabi maupun rasul itu. Waqalu, mereka berkata, qulubuna, hati kami gulfun. Ya. Gulfun ini oleh beberapa sahabat maupun tabi'in menafsirkan, seperti Ibnu Abbas, kemudian Qatadah, kemudian Mujahid. Mereka menyebut gulfun ini tertutup, atau tidak bisa menerima kebaikan. Makanya kalau Ibnu Abbas dan orang-orang yang sejalan dengan pikirannya membacanya gulufu, tidak dimatikan lamnya tapi didomahkan. Itu bisa dilihat dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya adalah mereka tertutup ilmunya. Dijabarkan oleh Ibnu Abbas, kenapa maksud tertutup di sini adalah mereka sudah memiliki pengetahuan tentang keimanan dan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi tidak mau lagi menerima apa yang ada dalam Quran ini. Nah, itu maksud dari gulfun di sini. Kemarin juga sudah kita singgung sedikit di surat Al-Baqarah sebelumnya ayat 6, alladzina kafaru innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sungguhnya orang-orang kafir itu, mereka Bani Israil itu, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, ta'anzartahum am lam tundiruhum. Apakah kamu mau memberi mereka peringatan atau tidak? Ya. Tetap saja hatinya begitu, gitu. Tidak bisa menerima, gitu. Tidak enggan untuk beriman. Kenapa mereka seperti itu? Ya, di ayat ketujuhnya itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Ghishawatun ini oleh para sahabat juga dalam tafsir itu disamakan dengan gulfun ini, tertutup hati mereka, tertolak hati mereka. Kenapa? Karena dalam ghishawatun itu dijelaskan bahwa ghishawatun itu adalah tertutup karena mereka dengki, iri. Kenapa Nabi yang diutus terakhir itu kita tunggu-tunggu malah dari suku Quraisy, kan begitu kemarin. Kemudian kenapa bukan dari Bani Israel? Nah, inilah yang membuat mereka
dengki dengan nabi kita. Kemudian kalau nabinya sudah tidak diakui, ya ajarannya pasti juga tidak diakui, kan begitu. Jadi di dalam ayat 88 ini sungguh di mana kita dijelaskan oleh Allah bagaimana kondisi Bani Israel pada masa itu. Jadi artinya bahwa betapa hidayah ini mahal buat kita. Jadi hikmahnya begitu Pak RW. Dan sekalipun kita lahir dari orang tua yang muslim, ya alhamdulillah. Tapi tidak semua orang ya yang lahir dari orang-orang yang beriman itu selamanya juga beriman. Ada juga yang menikah dengan orang non muslim kemudian pindah agamanya, hidayahnya hilang, kan begitu. Ya, makanya kan setiap habis sholat kita minta Allahumma hdina. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah itu selalu dibaca dalam setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk untuk mengikuti jalan orang-orang yang lurus, yang selamat. Artinya kan selalu kita berdoa, bermohon kepada Allah, selalu diingatkan bahwa mintalah hidayah itu. Jadi memang mahal hidayah itu. Gitu. Bahkan sering di dalam khotbah Jumat kita dengarkan mayyahdillahu fala mudilla. Siapa orang yang diberi hidayah, ya tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, wa may yudlilillah fala hadiya. Siapa orang yang menyesatkan dirinya atau tersesat dalam hidupnya, disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Sama dengan Bani Israel juga begitu, karena memang mereka sudah dipenuhi dengan rasa dendam, benci, bukan dari golongan kami, bukan dari suku kami. Nah ini kan kadang-kadang persoalan sama dengan kita di masyarakat kita. Sering kita dengar kalau sudah mau pemilu, wah nggak mungkin presidennya dari luar Jawa, pokoknya pasti ujungnya O. Ya, kenapa? Karena cenderung orang suku Jawa milih Jawa. Ya karena memang fitrahnya begitu, gitu. Gak bisa kita juga larang kan begitu. Memang kecenderungan terhadap anak kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan sampai Sayyidina Utsman bin Affan itu dimusuhi atau tidak diikuti perintah-perintahnya, itu cenderung ditolak oleh masyarakatnya karena kecenderungan memilih sebagai pemerintah pegawai pemerintah yang ada di sekitar beliau itu dari keluarganya. Jadi artinya memang ada sebuah rasa di dalam diri kita memang cenderung kepada orang-orang kita sendiri kan begitu. Di RW pokoknya ada juga sandegan Bapak RW-nya pasti didukung oleh orang-orang yang di musola katanya. Sering di musola. Ya, jadi memang kecenderungan semacam ini sudah fitrahnya dan sudah memang demikian saja. Padahal di dalam ayat ke-89-nya itu orang-orang Bani Israel itu kalau dilihat lagi dari sebab nuzulnya ayat ini tentang di mana kaum Ansor berhidup berdampingan dengan ada beberapa suku ya Bani Israel yang ada pada masa Rasulullah hijrah itu bermusuhan gitu. Saling bermusuhan aja tuh mereka. Itu artinya ya perang kabilah gitu. Antara kaum Ansor dengan orang-orang Yahudi di kampung itu. Sehingga Yahudi bilang, tunggu, kami sedang menunggu Nabi terakhir. Bahwa dengan Nabi itu kami nanti akan memerangi kalian dan kami bisa menang. Dengan kitab yang dibawanya kami juga bisa lebih unggul daripada kalian. Jadi memang Bani Israel itu sudah pada masa Rasulullah itu lahir, itu memang sedang ditunggu-tunggu. Mereka sudah tahu persis di dalam Taurat itu maupun Injil itu bahwa akan ada Nabi akhir zaman itu, dan masanya sudah dikasih juga tanda bahwa akan lahir pada masa di mana
Nabi itu sebagaimana kita pahami bahwa kondisi jahiliyah pada masa itu juga sudah sangat luar biasa pada kondisi di Mekah maupun Jazirah Arab pada umumnya. Sehingga Bani Israel yakin bahwa inilah masa-masa di mana akan lahirnya seorang nabi akhir zaman. Dan mereka menunggu. Maka tatkala nabi itu datang kepada mereka di ayat 87-89 itu, ya, mereka tidak mau mengakui Rasulullah itu sebagai nabi maupun Quran sebagai kitab yang harusnya diimani oleh mereka. Itu tadi lantarannya kok kita nunggu-nunggu nabi terakhir itu harusnya kan dari Bani Israel gitu, karena nabi-nabi sebelumnya semua dari Bani Israel gitu. Sehingga ada beberapa ayat di dalam Quran itu yang menunjukkan tentang pada masa itu Bani Israel itu adalah satu ras yang unggul lah gitu. Baik dari sisi cara berpikirnya, kita lihat bagaimana Fir'aun membangun istananya, kemudian ya, kaum Ad membangun istana dan menara-menara yang kalau kita sekarang keliling daerah Timur Tengah masih bisa kita saksikan bagaimana tingginya menara-menara yang dibangun oleh mereka. Sampai istananya Ratu Bilqis saja juga sama, punya menara-menara tinggi yang menunjukkan teknologi pada saat itu juga sudah sangat luar biasa, mampu memahat gunung menjadi rumah dengan relief yang sangat bagus. Kemudian juga peninggalan istana-istana Romawi pada masa itu juga sangat-sangat bagus kan begitu. Artinya memang diakui dalam beberapa ayat Quran itu bahwa ras Yahudi ini, Bani Israel ini cukup unggul pada masa itu. Tapi setelah Al-Quran ini datang kepada kita, kemudian Rasulullah dari suku Quraisy, bahkan sampai ada hadis Rasul itu la fadla li Arabin ala azamin illa bitaqwa. Tidak ada keunggulan orang Arab maupun bukan non Arab kecuali takwanya. Artinya garis kebijakan setelah Quran ini turun menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya manusia sama saja derajatnya, sama saja di sisi Allah. Tidak ada keunggulan, ya walaupun dalam konteks sekarang ini kita menghormati, memuliakan keluarga Nabi, tapi Nabi dia sendiri sudah memberikan isyarat dalam hadisnya, la fadla li Arabin ala izami illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan suku ya ataupun ras tertentu, khususnya misalnya Arab atau Bani Israel maupun bukan non Bani Israel tadi atau kita yang ada di Indonesia ini, kecuali ditakwanya, dengan ketakwaan. Jadi sepanjang orang itu bertakwa kepada Allah, maka dia lebih unggul daripada yang lain. Ini maksud kemerataan, sehingga Islam ini merupakan sebuah paham yang universal, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai HAM, pengakuan terhadap sama derajatnya manusia, sama hak di mata hukum. Kemudian Islam juga menghapus perbudakan. Pada masa Rasulullah diutus, budak boleh, bahkan sampai punya anak pun juga boleh. Jadi benar-benar budak pada masa Rasulullah itu diutus itu ya masih diperjualbelikan manusia itu. Kalau kita lihat dalam literatur Romawi, ya di pasar-pasar tradisional itu juga dijual belikan manusia gitu. Ya, khususnya orang-orang kulit hitam sebagai budak. Tidak hanya pada kulit hitam, ya juga kulit coklat, kulit putih juga diperjualbelikan di pasar tradisional. Dan boleh dibawa pulang seketika itu, setelah dibayar boleh dibawa pulang, terserah mau diapain. Nah ini Islam menghapus perbudakan. Jadi jangan pernah kita merasa minder pada saat orang-orang Barat meneriakan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Padahal kita pahami bahwa orang Romawi,
orang ya Barat pada masa itu ya masih berlaku perbudakan di seluruh kehidupan masyarakat pada masa itu. Kemudian Islamlah sebenarnya yang datang mengajarkan tentang hak asasi manusia itu. Jadi jangan sampai kita hebat sekali ya. Padahal kita tuh agama kita lah yang bisa menerjemahkan bagaimana hak hidup manusia derajatnya sama di sisi Allah itu. Ya, makanya ayat 88, 89 sampai 90 ini masih menggambarkan bagaimana kondisi Yahudi atau Bani Israel atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya pasti ada hal yang menjadi persoalan hati mereka. Salah satunya adalah zulfun. Ya. Jadi ayat 88 ini ada satu kalimat yang menunjukkan betapa penyakit yang diderita oleh orang-orang non-muslim itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu adalah zulfun. Ini penyakit hati ini adalah persoalan yang sangat serius. Sehingga kita juga, oh iya ya, udah bertetanggaan dengan masjid, bahkan rumah tiap hari dengar adzan, tiap hari dengar ceramah, masih aja tidak mau percaya, kan begitu. Sudah dijelaskan bagaimana riwayat-riwayat kehidupan masa lalu, siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan seorang Fir'aun saja disiksa sedemikian rupa, kan begitu. Diajak dengan sedemikian rupa karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Itu diperdengarkan setiap hari. Atau lebih unik lagi, dalam satu keluarga ada yang muslim, ada yang non muslim. Padahal dia saksikan bagaimana Quran dibacakan, saudara-saudaranya ikut sholat, puasa, dia tetap aja angkat itu. Tidak ada sedikit pun ya, rasa untuk iya ya, kenapa ya, kok bisa begitu ya. Setidaknya kan kalau hidayah itu muncul kepadanya, nah dia akan berusaha mencari tahu, kan begitu. Makanya kalau ada yang menyampaikan tentang dimana masa ya sih Allah akan memasukkan manusia ke dalam nerakanya, berarti Allah tidak sayang dong kepada hamba-hambanya. Bukan karena tidak sayang, tapi karena memang hamba-hambanya itu tidak beriman dan tidak mau mengikuti petunjuk setelah kemarin di dalam ayat 40 berapa itu yang kita baca, setelah Nabi Adam diusir dari surga, maka manusia hidup saling bermusuhan, ada yang memilih tempat yang baik, ada juga yang tidak baik. Kemudian apabila datang kepada mereka petunjuk atau nabi, maka siapa orang yang mengambil petunjuk dan atau dari nabi maupun kitab-kitab itu, mereka lah orang-orang yang selamatkan hidup. Di ayat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan buat orang-orang yang orang kafir itu untuk membantah bahwa tempat mereka tidak lain adalah neraka. Dan juga kalau saya tidak salah di dalam ayat sebelum ayat 80-an ini juga sudah mereka sampai orang Bani Israel bilang, tidaklah kami masuk neraka kecuali beberapa saat saja. Kalau nggak salah ada di dalam ayat ke-70 berapa gitu. Ayat hari-hari tertentu aja sedikit saja kami masuk neraka itu. Ya, artinya memang sebegitu beraninya orang-orang Bani Israel ini karena ingkar kepada Allah, bahkan sampai mereka mengikrarkan diri, paling beberapa hari kita di neraka. Nah itu kan itu sifat-sifat menyepelekan siksa di neraka. Ya, ini sebagai gambaran kepada kita betapa orang-orang kafir itu ada penyakit di dalam hati. Jadi tidak perlu juga kita heran gitu, kenapa kok ya orang sudah dia lihat bagaimana kebenaran agama itu, kebenaran Islam itu, tetap saja mereka tidak mau percaya. Tapi sedikit saja kalau kita lihat orang-orang yang seperti contoh nih ya, dokumen yang bisa kita baca, kita dengar sendiri dari seorang
mantan biarawati, kemudian masuk Islam, kemudian menjadi dai, ustazah. Ya, Irene. Ya, Irene. Saya suka dengar ceramah-ceramah beliau. Ya. Itu benar-benar luar biasa. Artinya kan pada saat mereka menemukan hidayah itu, mereka dapat menyaksikan bahwa apa yang iman Islam itu memang salah, kan begitu. Kesalahan itu ya bukan dari para nabi, tapi dari orang-orang Bani Israel juga yang merubah-rubah kitab seperti dalam ayat 90 ya. Ayat 90 itu ya keingkaran mereka sampai mereka berani merubah hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat maupun juga dalam kitab Injil. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa tidak perlu heran kita kenapa sampai seorang nabi dijadikan Tuhan. Berarti kan ada sebuah proses dinamika berpikir yang mereka sengaja yang merubah-rubah itu ayat adalah dalam kitab mereka, sehingga berubahlah manusia disembah sebagai Tuhan. Bahkan Ibu Irene itu bilang bahwa diikrarkannya Nabi Isa sebagai Tuhan itu pada tahun 325 setelah diutusnya Nabi Isa. Artinya menurut Ibu Irene itu sebelum tahun itu, tahun 300-an orang masih menganggap Nabi Isa itu sebagai Nabi. Tapi setelah tahun 325 itu berubah Nabi itu menjadi Tuhan. Nah, ini kan naik pangkat. Ya, naik pangkat gitu. Ya, itu kaitan dengan ayat 88, 89, ayat 90. Insyaallah nanti kita lebih berdoa lagi pada saat kita santai, baca lagi juga terjemahnya, ya, referensi yang lebih membuat kita lebih melihat, merasakan Quran sebagai cahaya buat kita. Ya, baca juga tafsir-tafsir yang memang masyhur ya, tafsir yang masyhur dipakai sebagai referensi buat kita, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, itu yang lebih ya, kitab-kitab yang luar biasa ya. Singkat tapi sangat menjabarkan makna dari ayat Quran. Kemudian hadis Rasul tadi, ittaqillah haitsu kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu gitu ya, ini Arabnya ya. Ittaqillah haitsu kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha bi khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, ini tentang dimana Allah memerintah kepada kita melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita mampu ya bertakwa di mana saja, bertakwa di mana saja dalam kondisi apa saja yang kita bisa lakukan. Arti bertakwa di sini adalah bagaimana kita mampu berbuat sesuai dengan hukum-hukum yang kita imani dalam agama ini, dalam kehidupan sehari-hari kita, dan di mana saja gitu. Ya, artinya takwa itu kalau saya dulu dengar ceramahnya almarhum Ki Haji Jainuddin Encen, takwa itu jangan ditaruh di lemari gitu. Jadi kalau ke pasar takwa itu jadi ikutin, dibawa gitu. Jangan sampai takwa itu ditaruh di rumah, pada saat kerja takwanya ditinggal gitu. Sehingga sampai di tempat kerjaan apa aja boleh gitu. Hilang itu hukum-hukum yang tadinya dia pahami. Nah, maksud ya sekilas bercanda gitu, tapi ya memang begitu. Maksudnya dimanapun kita berada, hendaknya nilai-nilai keimanan itu, nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah itu juga harus kita tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau di surat Al-Maidah itu bahkan orang yang tidak berhukum sesuai dengan hukum yang ada dalam Quran itu 3 golongannya: fasik, kafir, kemudian zalim. 3 derajatnya. Artinya sebenarnya kalau dilihat dari hukum dari ayat itu, maka tidak ada pilihan bagi kehidupan sehari-hari ini kecuali adalah Quran.
Nah, tapi karena dalam kehidupan di zaman sekarang kita ini setelah Khulafaur Rasyidin itu meninggal, kekhalifahan dihapus di terakhir di Turki itu Khalifah Utsmani, maka panduan Quran ini tidak lagi menjadi ad-dustur, menjadi hukum bagi negara. Kayak kita ada hukum yang dikompromikan, lahirlah Undang-Undang Dasar maupun Pancasila sebagai falsafah hidup. Walaupun nilai-nilainya betul dari nilai-nilai Quran. Pancasila itu mengambil filosofi-filosofi yang ada dalam nilai-nilai Quran. Jadi sehingga itu adalah sebuah kesepakatan sehingga untuk merawat kebersamaan keragaman yang ada di Indonesia dari suku-suku, kerajaan-kerajaan yang sebelum kemerdekaan itu, nah itu diperlukan Bhinneka Tunggal Ika, filosofi-filosofi yang menyatukan. Nah, nilai-nilai Pancasila itu nilai-nilai yang ada di dalam ayat Quran yang memang oleh para alim ulama pada saat BPUPKI itu merumuskan bagaimana konsep dasar negara pada masa itu, ya kumpul semua, ada dari ulama, ada dari tokoh nasional, ada dari orang-orang non-muslim, ada dari China, Kristen. Itu semua berkumpul menyatukan cara berpikir bagaimana meletakkan dasar negara. Hingga lahirlah sebuah dokumen sejarah sampai hari ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah bentuk kesepakatan. Nah, tapi bagi kita orang Muslim, maka panduan utamanya di sini, Quran ini. Ya, sehingga untuk memahami apa itu ketakwaan yang dimaksud oleh Allah dalam hadis ini, ya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Quran yang kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita mau makan, boleh makan apa saja, tapi yang halal kan begitu. Merupakan harta kita, nggak boleh harta orang lain. Walaupun sedikit harta orang lain itu, ya nggak boleh kita ambil, nggak boleh kita makan, kan begitu. Nah, kalau orang-orang Islam itu mampu menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, nggak ada orang maling, kan begitu. Nggak ada yang ngambil harta orang lain, nggak ada, apalagi sampai korupsi, ya memutarbalikkan fakta untuk mengambil uang negara, ya mengkorupsi pajak dan seterusnya, nggak ada itu seperti itu. Betul-betul ya orang-orang yang bertakwa itu mampu berada di mana saja dalam keadaan keimanan dan ketakwaan sebenarnya digambarkan. Bahkan sampai ada di dalam hadis ini, wa asbi sayyatal hasanata tamhuha. Maka apabila terjadi sesuatu keburukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contoh sederhana saja, ya namanya bergaul di masyarakat kan pasti ada rasa nggak enaknya, ributnya di antara tetangga, antara teman, awal-awalnya akrab, lama-lama ribut, kan bisa juga begitu gitu. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, dia akan mengikuti keburukan itu dengan kebaikannya. Apa itu kebaikan yang maksud ini? Al-Islamu al-akhlaku, al-akhlaku wal Islam. Bahwa Islam itu adalah mengandung nilai-nilai akhlak yang mulia. Akhlak itu Islam. Artinya apa? Bahwa sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita, kita tidak lalu membalas dengan kejahatan yang sama, kan begitu. Tapi kita berusaha menunjukkan kebaikan-kebaikan kita. Kalau dia melengos lagi jalan, ya kita tetap senyum-senyum aja Pak ya. Iya. Kalau dia masih aja tiap hari ngomongin kita, ya kita anteng-anteng aja, nyenyak-nyenyak aja tidurnya gitu. Jangan ikut pusing. Ya, kalau kita ikut pusing ya menunjukkan kita belum ikhlas dalam memahami hubungan antara sesama. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu tampuha, akan menutupi, akan menghilangkan, dan dengan sendirinya kejahatan itu akan lama-lama hilang gitu. Oh iya ya, udah gua udahin, udah gua musuhin, udah gua gibahin, tetap aja senyum-senyum aja tuh orang gitu. Jadi lama-lama ya dia juga akan dengan sendirinya, ya setan juga pegal kali ini, payah dulu lah. Payah dulu lah. Kalau gua ajarin caranya benar, malah aku lemah katanya. Setan kamu itu udah kalah dengan kebaikan itu. Jadi begitulah kira-kira gambar, apalagi dengan istri kita, anak kita. Coba bayangkan kalau dengan istri aja kita pegal-pegalan itu,
nggak mau ngomong sehari 2 hari, bahkan dalam Islam itu hanya 3 hari saja. Lebih dari itu kan gimana tuh coba kalau kita sama-sama rumah lihat istri. Iya, kapan kita senangnya kan begitu. Ya, itu gambaran hadis ya, tentang muraqabah ini, bahwa pada kesimpulannya menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu bertakwa di mana saja itu kembali lagi bahwa adalah orang-orang yang yakin bahwa dimanapun dia berada Allah tahu kan, Allah melihat dia, Allah memperhatikan dia. Apalagi kita pahami bahwa setiap kita jalan didampingi oleh para malaikat kiri kanan, tidak ada tuh bukan catat gitu. Yang kan ngambil telur yang gede itu. Ya, kita terbentuk ada hati yang tidak baik kepada saudara kita, sudah dianggap sebuah kesalahan. Catat itu. Artinya sebaliknya kalau kita niat mau mengaji tapi nggak jadi ngaji karena ada sesuatu yang menghalangi, itu niatnya juga sudah dicatat itu kebaikannya. Artinya memang muraqabah ini menunjukkan bahwa seorang yang beriman itu selalu di mana saja dia berada, dia tahu bahwa Allah memperhatikan dia. Allah a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, ini sampai terbit matahari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih penjelasannya untuk guru kita Pak Haji Abu Bakar. Semoga ini dapat mencerahkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.